Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Sehat-sehat kan? Mudah-mudahan kita selalu sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mencoba membawakan sebuah cerita mengenai peristiwa yang erat kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa itu ceritanya? Ya, anak-anak kelas 5 dan kelas 6 pasti tahu cerita yang akan Ibu sampaikan ini, yaitu mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anak kelas 5 dan kelas 6 pada kegiatan pensil kali ini mengikuti lomba storytelling. Nah, Ibu sudah melihat video yang dikirimkan oleh anak-anak. Semuanya sangat bagus sekali. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Ibu sangat apresiasi bagi yang sudah mengirimkan karyanya. Sebelum Ibu bercerita mengenai peristiwa Rengas Dengklok, Ibu ingin memberikan tips-tips atau sedikit trik bagaimana caranya agar cerita menarik. Nah, yang pertama, anak-anak harus mengetahui dulu isi dari cerita tersebut. Jadi baca-baca dulu gitu ya. Lalu yang kedua, anak-anak harus membuat konflik. Konflik dari cerita yang akan disampaikan itu apa? Lalu klimaksnya bagaimana, isinya bagaimana, dan di akhir buatlah kesimpulan. Jangan lupa ya. Lalu yang ketiga, anak-anak selain berperan sebagai pencerita saat menceritakan sebuah kisah, anak-anak juga bisa menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Jadi kita bercerita iya, memainkan sebagai tokoh juga iya. Insya Allah ceritanya akan lebih menarik. Lalu yang keempat, anak-anak diusahakan tidak duduk ya, tetapi berdiri, jadi agar ceritanya lebih menarik. Kalaupun misalnya nanti ada adegan duduknya, boleh, tetapi sesuai dengan cerita tersebut. Oke anak-anak, itu saja tips ataupun cara-cara agar cerita lebih menarik. Kalian anak-anak MI Nurul Hijrah yang hebat-hebat. Baik anak-anak, mari kita simak cerita dari Bu Guru ya. Salam merdeka. Saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Karena ambisi Jepang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya pada saat itu terjadilah ketegangan antara golongan muda dan golongan tua. The searchlights are in position. The guns are ready. The People's Army of Volunteers is ready. They are the ones who are really fighting this war. Harus The menyampaikan firemen, ini the air raid wardens, pada teman-teman the ambulance drivers. muda. And there's the wail of the Bahwa banshee. Jepang sudah dikalahkan. Sultan The Syahrir nightly yang pada siege saat of London itu has begun. mendengar berita The city is kekalahan dressed for Jepang battle. pada sebuah siaran radio ilegal, tidak sabar untuk menyampaikan pada golongan muda berita tersebut. Here they come. Jepang sudah terkalahkan setelah kejadian pemboman atom oleh Amerika Serikat kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian Sultan Syahrir pun segera mengabarkan berita tersebut kepada golongan muda. Setelah Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang pada sebuah stasiun radio ilegal, maka Sultan Syahrir pun segera menemui golongan muda yang tadi sudah disebutkan. Golongan muda di sini ada Wikana, Darwis, Khairul Saleh. Pada saat itu, langsung golongan muda memutuskan agar segera mendesak Bapak Presiden Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan
kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda mengadakan sebuah rapat atau sebuah pertemuan. Mereka berbincang, mereka berdiskusi bahwa saatnya kita mendesak Bapak Presiden Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Sepertinya kita harus segera ini. Kita tidak mau Jepang ikut campur dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Itu golongan muda berdiskusi. Akhirnya saat itu Khairul Saleh mengutus Rikana dan Darwin untuk menemui Bapak Soekarno dan Bung Hatta. Saat pertemuan itu langsung Darwis dan Rikana menemui Bapak Soekarno dan Bung Hatta. Lalu disampaikanlah keinginan dari golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Bapak Soekarno menolak permintaan dari golongan muda. Aku tidak bisa tergesa-gesa memutuskan kemerdekaan Republik Indonesia. Aku harus bertanggung jawab sebagai ketua. Pada saat itu, Pak Soekarno sebagai ketua dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sontak setelah menerima penolakan dari Bapak Soekarno, golongan muda pun akhirnya merasa kecewa. Mereka kembali dan menemui Khairul Saleh dan mengatakan, wah, tidak bisa dibiarkan nih. Bapak Soekarno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Kita tidak mau kemerdekaan ini atas bantuan bangsa Jepang. Karena pada masa itu PPKI merupakan badan yang terbentuk oleh Jepang. Jadi golongan muda berpikir bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak mau atas campur bangsa Jepang. Harus murni bangsa Indonesia. Akhirnya golongan muda pun bersepakat untuk menculik atau membawa Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, akhirnya ini dia yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda yang bertugas menculik ataupun membawa Bapak Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu diutuslah Sudarko Singgih sebagai anggota peta dan beberapa pemuda lainnya untuk membawa Bapak Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk apa? Nah, anak-anak, tujuannya adalah agar Bapak Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Akhirnya pada saat itu dijemputlah Bapak Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Di sanalah, di Rengas Dengklok, para pemuda meyakinkan kembali kepada Bapak Soekarno dan Bung Hatta bahwa Jepang sudah kalah. Pak Soekarno, Jepang sudah kalah nih. Kita harus segera mengumumkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Kita tidak mau bangsa ini atas campur kemerdekaannya atas campur bangsa Jepang. Jadi kita harus segera. Para golongan muda terus meyakinkan Bapak Soekarno dan Bung Hatta
bahwa Jepang sudah kalah. Nah, anak-anak, tadi ada golongan muda dan selanjutnya ada golongan tua. Golongan tua di sini yaitu salah satunya ada Ahmad Subarjo dan termasuk Bapak Soekarno dan Bung Hatta. Akhirnya Ahmad Subarjo meyakinkan para golongan muda untuk yakin bahwa proklamasi pasti dilaksanakan. Ahmad Subarjo terus meyakinkan golongan muda. Yakinlah bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah para golongan muda berhasil diyakinkan oleh Ahmad Subarjo yang merupakan golongan tua, maka akhirnya Ahmad Subarjo pun menjemput kembali Bapak Soekarno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Nah, setelah tibanya di Jakarta, lalu di sebuah rumah yang mana merupakan milik Laksamana Muda Meida, akhirnya di sanalah disusun dan disiapkan teks proklamasi. Pada saat itu, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pada saat itu, Sayuti Malik meminjam mesin ketiknya itu dari kantor perwakilan Tentara Angkatan Laut. Karena pada saat itu di rumah Laksamana Muda Meida, mesin ketiknya masih bertuliskan huruf Jepang, jadi tidak bisa dilakukan. Sayuti Malik pun mengerti itu teks proklamasi. Dengan penuh semangat, Sayuti Malik mengetik itu teks proklamasi. Nah, Sayuti Malik sudah mengetik teks proklamasi. Ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu sangsaka bendera merah putih. Bendera merah putih yang pertama saat itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, yang merupakan istri dari Bapak Soekarno. Pada saat itu, pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Tapi karena alasan keamanan, maka pembacaan teks proklamasi dipindahkan ke Jalan Pegangsaan nomor 56, atau sekarang disebut juga Jalan Proklamasi nomor 1. Nah, akhirnya saat yang mendebarkan pun tiba, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya teks proklamasi pun dibacakan dan ada juga sambutan pidato oleh Bapak Soekarno tanpa bangsa teks Indonesia yang dibacakan. dengan ini Selain itu juga menyatakan ada kemerdekaan Indonesia. yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Hari itu merupakan dan hari lain-lain bersejarah bagi bangsa Indonesia. diselenggarakan Hari yang ditunggu-tunggu, dengan cara hari yang saksama membahagiakan, hari yang dan dalam penuh tempo yang sesingkat-singkatnya. Indonesia saat Jakarta, merdeka. 17 Agustus Akhirnya 1945, bendera atas nama bangsa Indonesia, Pekikan Soekarno, kata merdeka Hatta. pun menjuru di seluruh kota. Semua orang berteriak merdeka, 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 dengan rasa haru, rasa bangga, serta sedih
semua bercampur pada saat itu. Rasa lelah, rasa sakit yang sudah dijajah oleh para penjajah saat itu mungkin sirna seketika. Yang ada rasa bahagia karena Indonesia sudah merdeka. Lalu ketika bendera merah putih dikibarkan, lagu Indonesia Raya pun bergema. Semua hormat kepada sang saka merah putih. Nah, anak-anak, tadi cerita mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Dari cerita tersebut, kita bisa mengetahui beberapa peristiwa yang penting. Yang pertama, tadi kita mengetahui apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, kita bisa mengetahui adanya golongan tua dan golongan muda. Lalu yang ketiga, kita mengetahui siapa yang mengetik teks proklamasi. Selanjutnya, kita pun bisa mengetahui di mana teks proklamasi dibacakan. Yaitu di mana coba? Ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Atau sekarang disebut Jalan Proklamasi nomor 1. Dan kita pun bisa mengetahui siapa yang mengibar bendera merah putih. Itu ya anak-anak. Tadi dari cerita yang sudah dibacakan atau disampaikan oleh guru, kalian bisa mengambil beberapa sejarah-sejarah penting yang harus kita ketahui mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Oke anak-anak, cerita dari Bu Guru. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan kita tetap semangat melawan pandemi ini agar segera berlalu. Tetap semangat untuk belajar meskipun di rumah saja. Lalu tetap semangat untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai ketemu lagi dengan Bu Guru di acara pensil tahun depan. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Salam merdeka!